ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, alhamdulillah, ucapan syukur kita atas salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah berada di hari ke-12. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Majelis kita pagi hari ini mengambil faedah-faedah atau memetik faedah-faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita gambaran begitu eratnya hubungan antara Al-Quran dan bulan Ramadan. Al-Quran dan bulan Ramadan dua hal yang tak mungkin dipisahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini poin pertama yang akan kita bahas secara singkat di pagi hari ini. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan yang Allah tetapkan pada bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang ayat ini, yamdahu ta'ala syahrus siyam, Allah Ta'ala memuji bulan siam, yaitu bulan Ramadan, min baini sa'ir syuhur, di antara bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai bentuk pujian Allah. Ketika Allah memilih bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala memuji bulan puasa ini, yaitu bulan Ramadan, dibandingkan atau di antara bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana Allah bentuk pujian Allah? Bi'an ikhtarahu min bainihinna liinzalil Qur'anil azim, yaitu dengan memilihnya dari bulan-bulan yang lainnya untuk menurunkan Al-Quran. Nah, ini bentuk pujian Allah terhadap bulan Ramadan. Dan ternyata bulan Ramadan ini tidak hanya Al-Quran saja yang diturunkan. Ternyata kitab-kitab umat terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Ini semakin memperkuat kemuliaan dan keistimewaan yang Allah tetapkan pada bulan Ramadan. Allah turunkan kitab-kitab sebelumnya juga pada bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim, kemudian juga Taurat, Injil, Allah turunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Wathilah Ibn al-Asqa. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Telah diturunkan suhuf Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan. Jadi ternyata kitab terdahulu juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Ini semakin mempertegas keistimewaan yang Allah tetapkan pada bulan Ramadan. Rasulullah kembali melanjutkan sabdanya, wa unzilatit Tauratu li sittin Madinah
min Ramadan. Dan Allah turunkan Taurat di hari ketujuh atau malam setelah berlalu 6 hari, berarti malam ketujuh dari bulan Ramadan. Wal Injilu li 13. Dan Allah turunkan Injil di malam ke-14, yaitu setelah berlalu 13 malam dari bulan Ramadan. Wa anzalallah. Nah, lihat bagaimana lafaz yang digunakan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini. Ketika Rasul menyebutkan diturunkan suhuf, kemudian juga diturunkannya Taurat, kemudian diturunkannya Injil, Rasul menggunakan kalimat unzilat. Lalu ketika Rasulullah menyebutkan diturunkannya Al-Quran, Rasulullah menggunakan lafaz anzalallahu al-Qur'ana. Allah menurunkan Al-Quran. Padahal suhuf Ibrahim, Taurat, Injil Allah juga yang menurunkannya. Tapi faedah atau hikmah dari penggunaan lafaz ini, Rasulullah mengagungkan Al-Quran lebih dari kitab-kitab sebelumnya. Maka digunakanlah wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalad min Ramadan. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran ketika Ramadan itu berlalu 24 hari. Jadi setelah berlalu 24 hari, barulah Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis ini yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Al-Quranul Karim Allah turunkan pada malam yang diberkahi. Tentu mungkin semua pemirsa, saudara-saudariku sering mendengar Al-Quran itu diturunkan di malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar malam yang diberkahi. Allah menurunkannya di malam yang diberkahi, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat ini jelas menyebutkan malam tersebut malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran. Kapan diturunkan? Fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu malam apa? Allah sebutkan, Allah jelaskan di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 3. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar, malam Qadar? Lalu Allah sebutkan di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Ada pendapat bagaimana turunnya, apakah secara menyeluruh atau bagaimana, ada sedikit khilaf di antara para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan innahu unzila fi Ramadan fi lailatul qadar. Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an tersebut diturunkan di bulan Ramadan, yaitu di Lailatul Qadar, wa fi lailatin mubarakah, dan pada malam yang berkahi, jumlatan wahidah, yaitu diturunkan sekaligus. Jadi diturunkan sekaligus. Thumma unzila ala mawaqi'in nujum tartilan fi syuhuri wal ayyam. Setelah itu barulah diturunkan bertahap-bertahap, berbulan-bulan, berhari-hari, tetap sesuai dengan kejadian yang sedang dihadapi oleh Rasulullah, sesuai dengan kebutuhan ketika itu. Dan prosesnya 23 tahun Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Tapi secara menyeluruh Allah turunkan ke langit dunia secara menyeluruh, secara utuh, itu pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, dan Lailatul Qadar tidak akan pernah terdapat pada malam-malam yang lainnya atau pada bulan-bulan yang lainnya. Lailatul Qadar hanya Allah tetapkan salah satu malam dari 10 malam terakhir. Ini juga menunjukkan keistimewaan yang luar biasa yang Allah tetapkan pada bulan Ramadan. Allah pilih sebagai bulan yang turunkan Al-Quran padanya. Allah tetapkan salah satu malamnya sebagai malam Al-Qadar, malam yang diberkahi, malam yang Allah turunkan Al-Quran pada malam tersebut. Ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran
Allah menurunkannya kepada kita untuk ditadabburi. Kalau punya mushaf di rumah, bukan hanya sekedar sebagai pajangan lemari buku. Bukan hanya sekedar sebagai pelengkap koleksi kitab-kitab atau buku-buku yang ada di rumah. Allah menurunkan Al-Quran agar manusia mentadabburinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, bukan hanya sekedar membacanya dengan hati yang lalai, hati yang tidak memahaminya. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab, Al-Quran itulah kitab yang kami telah menurunkannya kepadamu, yang diberkahi. Jadi kitab yang Allah berkahi. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mempelajari, memahami, mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu yang Allah menurunkannya. Allah juga berfirman di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Yaitu tidakkah mereka mempelajari Al-Qur'an, memahaminya, berusaha memahaminya, lalu mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya? Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mempelajari, mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau apakah hati-hati mereka itu tertutup? Ada tutup di hati mereka yang menyebabkan mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, salah satu tujuannya agar manusia mentadabburinya. Dan ketika Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang di situ Allah turunkan Al-Quran, maka ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa yang Allah tetapkan pada bulan Ramadan ini. Maka para ulama menyebutkan di antara pelajarannya atau hikmahnya juga, sebagaimana Rasulullah lakukan, disukai memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan bahkan Rasulullah SAW setiap malam didatangi oleh Jibril, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Nabiyyu kana Rasulullah ajwadan nas. Adalah Rasulullah atau adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan waktu yang Rasulullah paling dermawan, paling pemurah, yaitu di bulan Ramadan ketika Jibril datang menemuinya. Dan Jibril datang menemui setiap malam, kata Ibn Abbas. Fayudarisuhul Quran. Lalu Jibril, Rasulullah, kembali membaca, mengulang-ulang Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu selama bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwasanya salah satu amalan yang paling dianjurkan bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca dari mushaf. Bukan mengulang-ulang hafalannya atau bukan mempelajari, tapi yang paling utama, yang paling afdal adalah membacanya. Sehingga kita dapati dahulu para salafus saleh, mereka meninggalkan aktivitas yang lain hanya untuk beralih kepada membaca Al-Quran. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang biasa mengajarkan kitab-kitab hadis, mengajarkan hadis, beliau tutup menulis hadisnya dan beliau fokus membaca Al-Quran. Begitu juga yang lainnya. Al-Imam Syafi'i berulang kali mengkhatamkan Al-Quran dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan keistimewaan dan apa yang sebaiknya atau harus dilakukan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Kemudian, bagian kedua dari firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 185 ini, Allah berfirman, Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu, hudal linnas, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut. Dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan tadi dengan sifat hudal linnas. Dan itu juga Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Berarti tidak semua orang yang mampu mengambil petunjuk dari Al-Quran. Hanya orang-orang yang memang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginginkan kebaikan, dan meninggalkan keburukan. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan takwa, jauh dari Allah dan sebagainya, tentu tidak akan mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, selalu menunjukkan, selalu mengarahkan, selalu membimbing kepada yang lebih baik, kepada yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang selalu mengamalkan amal-amal saleh, bahwasanya untuk mereka adalah ganjaran yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk yang lebih lurus. Dan juga mengabarkan pada orang-orang yang beriman bahwasanya barang siapa yang beramal saleh, Allah mempersiapkan untuk mereka ganjaran yang besar. Jadi barang siapa yang ingin petunjuk, ingin hidayah, bacalah Al-Quran. Al-Quran salah satu sumber utama hidayah. Tidak mungkin seorang ingin hidayah tapi dia jauh dari Al-Quran. Tidak mungkin seorang mengatakan saya butuh hidayah tapi dia tidak pernah berusaha mencarinya. Salah satu sumber tempat mencari hidayah adalah dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari, mentadaburi makna-maknanya. Semoga dengan demikian Allah gerakkan hati, bukakan hati untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika Rasul berdakwah di Mekah, tokoh-tokoh musyrik Quraisy, saking mereka tahunya pengaruh Al-Quran terhadap hati seorang yang mendengarnya, setiap kali mendengar mendengar Rasulullah atau di antara para sahabat yang baca Al-Quran, bergetar hati mereka. Apalagi mereka orang-orang yang paham dan mengerti maksud ayat-ayat yang dibacakan. Lalu apa mereka lakukan? Mereka tutup telinga mereka. Tujuannya agar tidak mendengar. Tapi selalu muncul rasa penasaran. Sebagian mereka ada yang kadang mencuri-curi dengar. Dan Allah jadikan itu salah satu sebab hidayah mereka. Al-Quran sebagaimana dia adalah sumber hidayah bagi manusia, maka Al-Quran itu juga Allah sebutkan di dalam ayat yang lainnya dengan ungkapan syifa'un lima fis sudur, sebagai obat, penyembuh penyakit yang ada di hati. Dan penyakit terbesar yang ada di hati adalah kesyirikan, kekufuran. Tentu juga penyembuh penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit dengki, iri, dosa dan maksiat dan sebagainya yang ada di hati. Dan penyembuhnya adalah Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Wa syifa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di hati. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai hidayah, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam satu ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran dengan beberapa sifat. Mau'izah min rabbikum, kata Allah. Karena memang Al-Quran isi adalah mau'izah, pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syifa'un lima fis sudur, sebagai obat, sebagai penyembuh yang penyakit yang ada di hati, mulai penyakit kekufuran, kesyirikan, syubhat, keraguan, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka penyembuhnya adalah Al-Quran. Kemudian sebagai hidayah, kata Allah, sebagai petunjuk, pedoman hidup, dan sebagai rahmat, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, yang mengimaninya. Maka kadang kita sering mendengar ketika ada yang mengajarkan baca ayat ini. Tapi syaratnya harus yakin
baca doa ini. Harus yakin, karena tidak akan memberikan pengaruh. Al-Quran, dan begitu juga dengan hadis-hadis doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan, tidak akan memberi pengaruh kepada seorang, melainkan orang-orang yang meyakininya dengan benar. Maka Allah mengatakan, wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Dan sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh. Maka Allah menyebutkan juga di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran ma huwa syifa', apa yang bisa menjadi obat penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidaklah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menentang, tidak ada yang bertambah bagi mereka melainkan kerugian. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan obat penyembuh dan juga mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, penenang hati dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman di dalam surat Fussilat ayat 44, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa." Katakanlah wahai Muhammad, huwa Al-Quran, dia Al-Quran untuk orang-orang yang beriman adalah sebagai petunjuk dan sebagai obat penyembuh. Hudaw wa shifaa. Jadi ayat-ayat ini jelas semuanya menyebutkan kepada kita semuanya bahwasanya Al-Quran itu sumber hidayah. Maka barang siapa yang ingin hidayah, pelajari Al-Quran. Mungkin di antara pemirsa, di antara saudara-saudariku pernah mendengar atau melihat, menonton video kisah-kisah mu'allaf yang masuk Islam. Kadang mereka sebelum masuk Islam tertarik pelajari Al-Quran. Semakin mereka pelajari, semakin muncul keyakinannya tentang kebenaran agama ini. Kadang ada yang membaca Al-Quran tujuannya ingin mencari kelemahan Islam. Tapi semakin mereka baca, semakin mereka pelajari, semakin mereka analisa, semakin kuat dan yakin bahwa Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin yakin pula mereka bahwa agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang hak. Maka sumber hidayah itu adalah Al-Quran. Pelajari Al-Quran, insyaallah itu akan menjadi sumber hidayah yang selalu membimbing orang-orang yang pelajarinya. Kalau dahulu orang-orang kufar di masa Rasulullah kadang mendapatkan, tak jarang di antara mereka yang mendapatkan hidayah hanya karena mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakannya, dan itu kisah yang banyak sekali. Begitu juga dengan para salafus saleh. Salah satu kisahnya yang cukup menarik, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Nuzhatul Fudala, kisah tentang Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau ini tentang kisah taubatnya beliau ini. Beliau ini dahulu itu seorang penyamun, orang yang jauh dari agama, jauh dari Allah. Kalau bahasa kita mungkin seorang begal sekarang. Kalau bahasa kita sekarang, seorang begal. Suatu ketika beliau menaiki salah satu rumah, ingin menemui salah seorang gadis pujaan hatinya. Naiklah beliau memanjat tembok rumah, pagar rumah. Dengan izin Allah, beliau mendengarkan tetangga rumah yang dinaiki tersebut yang ingin dimasukinya, ada yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 16, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Apakah belum datang lagi waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan apa yang telah turun dari kebenaran. Ayat ini mengingatkan, menyadarkan Fudail bin Iyad ketika itu. Maka ketika dia mendengarnya, beliau berkata, "Bala ya Rabb." Iya ya Rabb. Qad'an, sungguh telah datang sekarang waktunya. Tersadarkan dengan ayat Al-Quran yang didengarkannya tidak sengaja, dia tidak sengaja. Dia berusaha naik ke rumah,
gadis pujaan hati yang ingin ditemuinya. Ternyata malam itu tetangga gadis tersebut melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat ini dibacakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Maka tergerak hatinya, bergetar hatinya. Dia pun mengatakan bala ya Rabb, faraja. Lalu dia kembali meninggalkan tempat tersebut. Dan malam itu pun dia bermalam di tempat biasanya beliau bersembunyi, beliau berdiam. Fa idza fiha qafilah atau sabilah. Ternyata di tempat tersebut ada rombongan yang mampir. Sebagian mereka berkata, narhal, ayo kita segera pergi, meninggalkan tempat ini. Sebagian mereka tanpa mengetahui kalau tidak jauh dari situ ada Fudail bin Iyad, seorang begal yang terkenal, seorang penjahat, perampok yang terkenal kisahnya kemana-mana. Sebagian orang tersebut berkata kepada kawannya, hatta nusbih. Sebagian mengatakan, udah kita di sini saja istirahat sampai kita pagi. Fa inna Fudailan ala tariq yaqta alaina. Nah, kata orang ini, sesungguhnya Fudail itu sering mencegat di jalan, merampok, menyamun. Jadi terjadi dialog antara orang-orang ini di tempat tersebut, padahal tidak jauh dari situ ada Fudail bin Iyad yang mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang-orang ini. Yang satu mengatakan, dan itu waktunya malam, ayo kita segera berangkat, tinggalkan tempat ini. Nah, yang lain mengatakan, jangan, kita di sini saja, beristirahat sampai pagi. Karena kalau kita berangkat malam, khawatir ada Fudail bin Iyad yang sudah menunggu kita di jalan, akan mencegat kita. Maka mendengar pembicaraan ini, Fudail bin Iyad pun semakin beliau berpikir. Lalu apa kata beliau? Ana as'abil laili fil ma'asi. Saya di malam hari selalu melakukan maksiat. Wa qaumun minal muslimina hahuna yakhafunani. Dan ada sekelompok orang dari kaum muslimin di sini merasakan takut kepada aku, kata Fudail bin Iyad. Allah gerakkan hatinya, muncul rasa takutnya, gentarnya, Allah gerakkan. Beliau mengatakan, semalam saya berbuat maksiat, melakukan maksiat, dan ada sekelompok orang yang merasakan takut kepada aku. Ma arallah saqani ilaihim illa liartad. Tidaklah Allah membawakanku kepada mereka. Jadi kata Fudail bin Iyad, beliau menyadari apa yang terjadi malam itu karena Allah yang menggiringnya, mengarahkannya atas kehendak Allah. Beliau mendengar orang-orang yang membicarakan tentang dirinya. Lalu apa kata Fudail bin Iyad? Allahumma inni tubtu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku taubat kepadamu sekarang juga. Wa ja'altu taubati mujawiratal baitil haram. Dan aku jadikan taubatku untuk menjadi tetangga bagi Baitul Haram. Maksudnya beliau akan menghabiskan waktunya di Makkah, yaitu di Masjidil Haram, mempelajari Islam dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah tetapkan beliau ini menjadi salah seorang ulama yang luar biasa. Banyak sekali ilmu yang disebarkannya, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkannya, dan banyak perkataan hikmah yang disampaikannya. Dan beliau menghabiskan umurnya, sisa hidupnya di Al-Masjidil Haram. Nah, ini contoh. Kisah ini, kisah bagaimana sebagai contoh bagi kita, Al-Quran itu sumber hidayah. Kalau hanya mendengar saja, ada orang-orang Allah takdirkan mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Apalagi dengan pelajarinya, membacanya. Apalagi jika orang-orang yang betul-betul sudah mengimani, meyakini Al-Quran sumber hidayah, semakin mudah baginya untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Benar, Al-Quran itu juga sebab untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat melainkan dengan Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka pelajari Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Qad ja'akum min nurin wa kitabun mubin. Sungguh telah datang dari kamu nur dan kitab yang nyata.
datang petunjuk dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu. Allah selalu memberi petunjuk dengannya. Allah selalu memberi petunjuk dengannya barang siap bagi orang-orang yang mengikuti apa yang diridhai. Ridwanahu yaitu subul, Allah beri petunjuk kepada subul, jalan yang lurus, jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah akan mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang biizni, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah beri mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, kepada semua pemirsa, bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan, kitab yang jelas, Allah menunjuki dengannya orang-orang yang Allah ridhai, orang-orang yang mengikuti apa yang Allah ridhai. Allah beri petunjuk, orang bimbing menuju jalan yang selamat, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Biizni, dengan izin Allah. Wahdihim ila siratim mustaqim, Allah tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi Al-Quran adalah sumber hidayah. Al-Quran adalah sebab kesembuhan berbagai penyakit hati. Al-Quran adalah sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kemudian bagian berikutnya dari surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allah menyebutkan faman syahida minkum asy-syahr, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan. Ketika Ramadan itu masuk, dia hidup, dia ada. Jadi maknanya ini menyaksikan bulan, melihat hilal. Atau makna yang kedua, orang-orang yang Allah hidupkan, Allah takdirkan hidup panjang umurnya ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Allah kata, "Faman syahida minkum asy-syahr", barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, falyasum, maka hendaklah dia melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ayat ini menunjukkan jelas dan tegasnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyasum, ini perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit, atau ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa iddatu min ayyamin ukhar, maka dia, orang-orang ini boleh meninggalkan puasanya dan mengganti bilangan yang ditinggalkan itu di hari-hari yang lain. Apa tujuannya Allah memberikan kemudahan ini? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yaitu Allah ingin memberikan kemudahan dan Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Kalau dilihat dari ayat ini, maka ini di sini terdapat pengulangan jika dibandingkan dengan ayat sebelumnya, ayat 184. Apa yang diulangi yaitu pengulangan pemberian rukhsah setelah ditetapkannya bulan Ramadan. Kemudian juga Allah menyebutkan kedudukan bulan Ramadan di hati orang-orang yang beriman. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah perintahkan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian barang siapa yang pada dirinya ada rukhsah keringanan yang tadi, dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, maka ada keringanan tertentu. Kenapa Allah mengulangi di dalam ayat ini? Sebelumnya sudah disebutkan. Ayat yang ke-180 Allah sudah menyebutkannya. Yang pertama, hikmah kenapa ada pengulangan. Agar orang-orang tidak salah mengira bahwasanya bagi orang yang sakit dan bagi orang yang dalam keadaan safar itu lebih baik berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat sebelumnya, wa antasumu khairul lakum. Nah, kalau ayat sebelumnya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, dan jika engkau berpuasa, seandainya engkau berpuasa itu lebih baik bagimu. Itu lebih baik bagimu.
Maka ketika diulangi lagi di ayat yang ke-185 ini, bahkan Allah mengulangi disertai dengan mengulangi perintah rukhsah tersebut. Untuk apa? Untuk memberikan penekanan. Hatta la al-muttaqi lillahi harajan minna, sehingga orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak mendapati haraj, yaitu perasaan tidak enak atau tidak boleh dan sebagainya. Diulangi agar orang-orang tidak salah paham bahwasanya bagi orang yang safar, bagi orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian alasan yang kedua, agar orang-orang yang tidak salah paham, tidak salah mengira bahwasanya rukhsah tersebut telah dinasakh, telah dihapuskan. Kalau tidak disebutkan kembali di ayat, kalau tidak disebutkan kembali pengulangan rukhsah ini di ayat 185, orang mengira karena telah diperintahkan puasa, telah diwajibkan. Kemudian orang akan mengira tidak ada lagi rukhsah ketika itu. Tapi ketika Allah menyebutkan kembali, mengulang kembali, ada rukhsah untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang dalam keadaan safar, bahkan disertai dengan takkid, penekanan, dengan mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini penekanan bahwasanya itu betul-betul keringanan yang Allah berikan. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan untukmu. Maka hikmahnya Allah memberikan peluang ini agar orang-orang tidak salah memahami bahwasanya rukhsah untuk orang-orang yang sakit dan untuk orang-orang yang safar itu telah dihapuskan. Tidak demikian. Walaupun Ramadan, kalau di ayat yang ke-184, orang yang sanggup berpuasa boleh memilih antara puasa dan tidak. Sama saja. Kemudian Allah sebutkan rukhsah bagi orang-orang yang dalam keadaan safar, sakit dan safar. Nah, kemudian di ayat 185 Allah tekankan lagi. Walaupun Ramadan telah wajib bagi orang-orang yang mampu, yang tidak ada uzur, maka wajib baginya melaksanakan puasa Ramadan. Barang siapa meninggalkannya dia berdosa. Tapi Allah masih tetap memberikan uzur untuk orang-orang, memberikan rukhsah untuk orang-orang yang ada uzurnya seperti sakit atau dalam keadaan safar. Nah, ini hikmahnya pengulangan yang terdapat di dalam ayat ini. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di bagian firman-Nya ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Setelah Allah sebutkan tadi, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, Allah menginginkan dengan rukhsahnya tersebut, menginginkan kemudahan untuk kamu dan tidak menginginkan kesulitan untukmu. Hikmah dalam ayat ini atau dalam penggalan ayat ini terdapat hikmah yang berhubungan dengan pensyariatan, yaitu mencakup kemudahan dalam memberikan beban ibadah kepada hamba-hambanya. Allah memberikan kemudahan untuk mereka dengan jalan yang Allah tetapkan. Maka ketika Allah memberikan kemudahan-kemudahan ini, yang diinginkan adalah atau yang diharapkan adalah agar orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, mereka melakukannya memang berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya. Tidak takalluf. Bahkan Allah menyebutkan di dalam wala yuridu bikumul usr, dan ini juga Allah menyebutkan bahwa Allah bukan menginginkan kesusahan untuk hamba-hamba. Allah tak ingin menyulitkan. Allah tak ingin. Wa ma ja'ala 'alaikum, dalam surah Al-Hajj Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atas dirimu dalam agama ini haraj, kesusahan. Allah tidak mau demikian. Allah tidak membebani seorang kecuali berdasarkan kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan yang bisa diusahakan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jika tidak sanggup,
maka Allah berikan kemudahan. Dan banyak contoh di dalam syariat kita. Contoh, kalau yang kita bahas berkaitan dengan puasa, dalam keadaan sakit, maka dia boleh meninggalkan puasanya. Yang dalam keadaan safar, maka dia boleh meninggalkan puasa. Tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Dan kemudian seperti itu banyak. Ketika Allah wajibkan salat, bahkan tak boleh ditinggalkan bagi siapapun yang memang pada diri terdapat syarat-syarat wajibnya salat, muslim, Islam, balik, berakal, dan tidak ada penghalangnya. Maka maksudnya akalnya sehat, balik berakal tadi. Maka wajib salat baginya, walau bagaimanapun keadaannya. Tapi Allah berikan kemudahan. Contoh, ketika dijadikan salah satu rukunnya itu berdiri, rukun berdiri menghadap ke kiblat, yang tidak mampu berdiri karena suatu kondisi tertentu, satu udzur, Allah berikan keringanan. Dia bisa duduk. Yang tak sanggup duduk, bisa berbaring. Yang masih berbaring tak sanggup juga mengucapkan, melafazkan atau menggerakkan bagian-bagian tubuhnya, maka dengan isyarat gerakan mata, selama akalnya masih ada, kesadarannya masih ada, tetap dia wajib melaksanakan. Tapi dengan berbagai keringanan Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, yassiru wala tu'assir. Ini kaidah yang ada dalam agama kita. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan kalian susahkan. Wabashiru wala tunaffiru. Dan berilah kabar gembira. Sampaikan kabar gembira, sampaikan perkara-perkara yang kabar gembira. Dan jangan kalian buat orang jauh lari meninggalkan Islam, meninggalkan agama ini, tidak mau mendengarkan agama ini. Nah, ini kaidah penting dalam agama ini, bahwasanya apapun yang Allah syariatkan itu pada dasarnya ingin memudahkan dan tidak ingin memberatkan hamba-hambanya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang bersafar, setiap orang yang sakit itu memang dibolehkan meninggalkan puasanya? Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti menjelaskan. Yang pertama tentang orang yang sakit. Orang yang sakit ini kapan dia boleh meninggalkan kewajiban berpuasanya? Apakah yang penting dia sakit lalu dia boleh meninggalkannya? Atau bagaimana? Jadi ada 3 kondisi orang yang sakit. Yang pertama, seseorang yang sakitnya sakit tidak berat, sakit yang ringan, dan puasa tidak memberikan pengaruh kepadanya. Misalnya tergores sedikit di jari, seorang wanita misalnya sahur, ketika mengiris bawang, cabai, mempersiapkan sahur, masakan sahur untuk keluarga, tergores jari oleh pisau, luka berdarah. Atau yang lainnya, misalnya terpeleset, pegal atau nyeri di lutut dan sebagainya. Hal-hal yang sederhana yang tidak berat. Ini seperti bagaimana yang seperti ini? Apakah orang yang seperti ini boleh meninggalkan puasanya atau tidak? Maka Syekh menyebutkan orang yang seperti ini haram hukumnya meninggalkan puasanya. Karena sakit yang dialaminya tidak memberi pengaruh. Atau ketika dia berpuasa tidak akan memberatkannya. Tapi ada contoh sakit yang sederhana, seperti sederhana sepele, tapi banyak orang tidak akan sanggup juga berpuasa. Contoh sakit gigi. Walaupun sederhana, hanya bagian kecil dari tubuh ini Allah uji dengan sakit gigi, itu banyak orang yang tak sanggup berpuasa. Bahkan jika dia berpuasa tak minum obat, tak sanggup. Tidak minum pereda nyeri, tak sanggup. Mau tidak mau, dia tidak berpuasa. Hal-hal yang seperti itu. Jadi yang pertama kata Syekh Al-Utsaimin, seorang yang dalam keadaan sakit, jika sakitnya sakit yang ringan, yang jika dia berpuasa dan itu tidak akan memberi pengaruh. Tidak akan memberi pengaruh, dia tetap sanggup berpuasa, maka orang seperti ini wajib tetap berpuasa di siang Ramadan tersebut dan haram baginya meninggalkan puasa dengan sengaja. Kemudian yang kedua,
seseorang sakitnya tidak berat. Namun jika dia berpuasa akan memberi pengaruh atau akan menyulitkan. Contoh, ada orang-orang yang sakitnya harus minum obat teratur di waktu-waktu yang telah ditetapkan secara medis. Pagi dia harus minum obat. Jam sekian, per 4 jam harus kembali minum obat. Kemudian per 4 jam lagi harus kembali minum obat. Pagi harus minum obat, siang harus konsumsi obat, sore harus konsumsi obat, malam harus konsumsi. Dan tidak boleh dikurangi. Ada penyakit-penyakit yang seperti itu. Atau seseorang yang sakitnya biasa, tapi jika dia berpuasa akan menyebabkan sakitnya semakin berat. Maka yang seperti ini bagaimana? Syekh mengatakan yang seperti ini, maka makruh hukumnya berpuasa. Dan dianjurkan untuknya tidak berpuasa. Lebih disukai baginya untuk tidak berpuasa. Agar mempercepat mungkin proses penyembuhannya. Tidak mungkin seorang mengatakan, tidak apa-apalah nanti setelah puasa saya akan minum obat lagi. Akan teratur lagi minum obat. Nah, tidak begitu dalam Islam konsepnya. Orang yang seperti ini, maka kata Syekh, lebih dianjurkan untuknya untuk tidak berpuasa dan dia fokus kepada pemulihan atau penyembuhan penyakitnya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang sakitnya berat, jika dia berpuasa, dia paksakan berpuasa. Mungkin dia merasa boleh jadi ini adalah terakhir saya berpuasa. Puasa sakit saya ini berat. Dia paksakan berpuasa. Padahal secara medis mengatakan dia tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa akan semakin memperparah kondisinya dan boleh jadi itu akan membahayakan pada jiwanya. Maka jika hal seperti ini dialami oleh seorang, kata Syekh, haram hukumnya dia berpuasa ketika itu. Wajib baginya untuk tidak berpuasa. Orang-orang yang sakit atau orang-orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Kadang ada orang tua mencoba berpuasa, merasa masih seperti muda. Dulu juga saya sanggup, mungkin begitu. Lalu dia puasa, akhirnya jatuh pingsan, lemas badannya. Dan secara medis tidak boleh berpuasa orang-orang seperti ini. Dan Islam pun memberikan keringanan, maka orang seperti ini tidak boleh berpuasa. Yang tidak sanggup lagi, orang-orang tua yang sudah udzur, yang sudah rentah, yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah, memberi makan setiap hari satu orang miskin. Jadi ini berkaitan dengan orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya, yang berkaitan dengan orang-orang yang safar. Jadi orang-orang safar ini bagaimana? Apakah sama atau tidak? Syekh juga menyebutkan di dalam kitabnya Syarhul Mumti, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya orang yang safar berpuasa atau tidak, jika dia berpuasa atau tidak berpuasa. Dan itu tidak jauh berbeda baginya. Karena apalagi dengan kondisi safar di masa kita sekarang, dengan sarana transportasi yang lebih nyaman, lebih memudahkan, tidak melelahkan, tidak menyulitkan, tidak memberatkan. Maka ada orang-orang ketika dia berpuasa dalam keadaan safar ataupun tidak berpuasa, tidak ada perbedaannya. Maka yang seperti ini lebih utama dia berpuasa, kata Syekh Al-Utsaimin. Walaupun dia tetap boleh tidak berpuasa. Jadi orang yang safar, ini yang mau mudik nanti menjelang lebaran. Nah, ini penjelasannya, kata Syekh, orang yang safar, jika dia berpuasa, tidak berbeda keadaannya dengan tidak berpuasa, sama saja. Segar, sehat, karena tidak melelahkan safarnya. Tinggal duduk sebentar, berangkat dari Pekanbaru, jam 10, jam 12 sudah sampai ke Jakarta, padahal jarak tempuhnya ribuan kilo. Tidak memberatkan. Maka yang seperti ini lebih utama baginya untuk tetap berpuasa. Tapi tetap dia boleh, jika dia ingin tidak berpuasa tetap diperbolehkan. Namun ingat, dia harus menggantinya atau mengqadanya di hari-hari yang lainnya. Dahulu di masa Rasulullah SAW, ada di antara para sahabat yang berpuasa, ada yang tidak. Di antara orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, tidak merendahkannya. Orang yang tidak berpuasa tidak pula mencela orang-orang yang berpuasa dan tidak merendahkannya. Begitu dahulu para sahabat. Nah, mereka saling memakluminya. Kemudian kondisi yang kedua,
Jika puasa jika puasa dimungkinkan memberikan kesulitan pada dirinya, terasa berat, jika berpuasa, kemungkinan akan membuat dia akan terasa berat baginya, lemah dan sebagainya. Boleh jadi tidak kuat nantinya karena ini jauh perjalanannya. Pakai motor atau pakai mobil, nyetir sendiri, perjalanan yang cukup jauh seharian, berangkat dari pagi dan tujuan yang akan ditempuh itu mungkin malam baru sampai. Maka jika demikian dia tidak bisa memastikan sanggup atau tidaknya. Tapi kemungkinan ini berat misalnya. Kemungkinan berat. Maka jika demikian kata Syekh, dia lebih dianjurkan untuk tidak berpuasa. Sedangkan yang ketiga, jika puasa dipastikan memberikan kesulitan besar. Jika dia berpuasa akan menyebabkan kesusahan. Memang misalnya safar yang dari awal itu sudah berat. Sudah terasa berat. Kondisinya yang dihadapi juga berat. Orang-orang yang melakukan perjalanan jauh yang berat dan sebagainya. Jika dia paksakan dia berpuasa, apalagi hari itu mungkin dia lemah dan sebagainya. Jika dia paksakan dia berpuasa, maka akan membahayakan dirinya, akan menyebabkan kesulitan. Maka kata Syekh, haram bagi orang seperti ini berpuasa. Wajib baginya untuk berbuka di hari itu dan dia mengganti di hari yang lainnya. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti'. Jadi Allah memberikan kemudahan bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar. Dan ini Allah ulangi. Allah sebutkan di ayat 184. Kemudian Allah sebutkan lagi di ayat 185. Allah ingin menegaskan kepada orang-orang yang beriman yang membaca ayat-ayat ini bahwasanya Allah benar-benar ingin memberikan kemudahan dan Allah tidak ingin menyulitkan. Nah, ini kajian singkat kita pagi hari ini, pelajaran-pelajaran yang kita petik dari surat Al-Baqarah 185. Yang pertama, Allah telah memilih bulan Ramadan dan mengistimewakannya dengan menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, bahkan menurunkannya di salah satu atau di malam yang paling mulia dari seluruh malam yang ada dalam setahun, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hidayah, sebagai petunjuk, dan juga di dalam terdapat penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Benar, Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah menjelaskan dalam Al-Quran antara tauhid dan syirik, antara iman dan syirik, antara ketaatan dan kufuran dan maksiat dan sebagainya. Allah jelaskan banyak hal. Perbedaan antara yang hak dan yang batil. Kemudian juga yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh berbagai penyakit yang ada di hati. Dan Allah jadikan Al-Quran sebagai salah satu sebab mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Allah berikan kemudahan, keringanan bagi hamba-hambanya dalam melaksanakan puasa jika terdapat uzur, yaitu bagi yang sakit, bagi yang safar. Dan itu semuanya untuk memudahkan dan tidak menyulitkan hamba-hambanya. Sampai di sini kajian singkat kita di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan kepada kita semuanya. Dan Allah berikan selalu hidayah dan taufiknya agar di hari-hari di Ramadan yang tersisa masih bersemangat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, menunaikan berbagai ibadah dengan sebaik-baiknya, dan agar Allah menerima apa yang telah kita lakukan sebagai pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah kelak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah pada Ramadan ini, bahkan 2 hari sebelumnya, dari tanggal 29 Sya'ban, kita mengawali kegiatan dan berlanjut sampai hari ini, sampai detik ini, walillahil hamd. Akan tetapi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda bisa saksikan melalui layar kaca Anda, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, walaupun kita sudah pindah di ruang sholat utama Masjid Al-Hijrah, namun kondisi masih belum sempurna seutuhnya. Masih ada plafon, masih ada AC, masih ada karpet yang belum tersedia. 3 hal ini menjadi fokus utama pekerjaan setelah Ramadan. Namun kita masih membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk penyempurnaan bahagian masjid yang harus diselesaikan. Sekaligus kita informasikan bahwa bahagian atas masjid, ruang utama sholat akhwat, masih dalam pekerjaan rooftop, penyempurnaan rooftop. Bahagian akhir masih ada sekitar 40% lagi yang harus dilakukan pengecoran, dan insya Allah pekan-pekan ini akan ada pengecoran sekitar 20%, masih bersisa 20% lagi bi'idznillah azza wajal. Tugas kita untuk menyempurnakan pengecoran rooftop Masjid Al-Hijrah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang telah kita capai sekarang, apa yang telah kita nikmati sekarang adalah bahagian daripada keikutsertaan antum semuanya, baik materi atau doa atau support atau usulan-usulan yang kemudian aplikasikan di dalam pembangunan masjid ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Dan kita masih terus membutuhkan donasi, uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat, masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pembangunan masjid. Yakinlah dan percayalah saudaraku bahwa harta yang kita keluarkan ikhlas di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah harta yang akan hilang, akan tetapi harta yang kita simpankan untuk akhirat. Dan harta itu akan Allah ganti dengan kelipatan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Mari saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bekerja sama untuk membangun rumah Allah, tempat kaum muslimin dan muslimat beribadah, sekaligus tempat menuntut ilmu para santri yang akan belajar mulazamah di Masjid Al-Hijrah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.